berseru kepadamu Bapa, dan kami percaya Engkau Bapa yang baik ada bersama kami. Inilah yang menjadi keyakinan kami. Saat kami ada di tempat ini tidak ada kata kebetulan. Roh Kudus, 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 Roh Kudus. Kami ada di tempat ini, tetap semua ada di dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, kami ada di tempat ini, semua ada di dalam rencana-Mu. Kerjakanlah sesuatu yang baik bagi kami. Kerjakanlah sesuatu yang baru di tengah-tengah pelayanan kami. Engkau tahu apa yang kami alami dan kami hadapi. Mungkin kami datang dalam keadaan yang sakit, atau kami datang dalam keadaan yang susah, bahkan ayah datang yang dalam keadaan yang berdosa. Kalau Roh Kudus ada di tempat ini, Engkau siap memulihkan kami, Engkau siap melawat kami. Jawablah kami, berkati kami dengan firman-Mu. Bermujizatlah kami percaya Roh Kudus sanggup mengerjakan yang baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu hamba Tuhan, Gereja Pantai Indonesia, Majelis Daerah Jawa Tengah, puji Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat tahun baru, puji Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Merry Christmas. Selamat Natal menjelang tahun 2023. Puji Tuhan. Haleluya. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Gereja Pantekosta di Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Johnny Weol, puji Tuhan, yang saya kasihi di dalam Tuhan. Yang terhormat Ketua Majelis Daerah bersama rekan-rekan Majelis Daerah dan hamba Tuhan yang ada. Yang terhormat rekan-rekan Majelis Pusat, Om Yos, Pak Heri sebagai Ketua Majelis Daerah, Pak Bebek Komendo, Pak Heri, Pak Kafial, puji Tuhan rombongan yang ada. Sungguh kita beruntung ada di tengah-tengah gembala GPD Jawa Tengah yang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Dan musyawarah kerja daerah atau disingkat Mukerda. Dan ini adalah satu program kelembagaan dari turunan anggaran dasar Gereja Pantekosta di Indonesia. Saya sudah mendengar penyampaian dari Ketua Panitia maupun Ketua Majelis Daerah. Setiap kali kita mengadakan Mukerda, maka kita akan melaksanakan program-program daerah, khususnya MD Jawa Tengah. Puji Tuhan. Dan ada program jangka pendek dan program jangka panjang. Dan saya melihat ada program jangka pendek yang spektakuler luar biasa. Ada acara Napaktilas memperingati 1 abad 100 tahun baptisan air di Cepu. Puji Tuhan, haleluya. Dan ada kerinduan saya sebagai anggota Majelis Pusat, sebagai bendahara umum, biar program ini kita semua dukung dan benar-benar acara ini benar-benar berjalan dengan baik dan sukses untuk kemuliaan nama Tuhan. Senyata kala dipercayakan oleh Ketua Umum untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tadi puji Tuhan, saya berpikir apa yang saya harus sampaikan. Tapi saya percaya daripada Roh Kudus itu tidak pernah salah. Puji Tuhan, saya akan bicara tentang kerukunan. Puji Tuhan. Saudara, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, kita mengetahui apa yang disampaikan oleh dunia ini, analisa-analisa, bahkan praktek-praktek yang sudah turun, bahwa keadaan tahun 2023 adalah keadaan yang sangat gelap sekali. Tetapi bagi kita hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, saya mengingatkan kembali kita tidak boleh masuk di tempat itu. Karena kita mengingat kembali apa yang disampaikan Nabi Yesaya lewat nubuatan dalam Yesaya pasal yang ke-60, bahwa bukan hanya kegelapan saja,
tetapi ada kekelaman yang akan menutupi bumi ini, bahkan bangsa-bangsa. Tetapi janji Allah yang luar biasa di ayat yang pertama, tak kala kita bangkit, kita disadarkan kembali, itu boleh terjadi. Tetapi tak kala terang Tuhan, firman dan Roh Kudus ada pada kita, dan kita berjalan dalam hadirat Tuhan, kita berjalan di dalam kesucian dan kehendak Tuhan, saya percaya sekali firman Allah itu tidak pernah berdusta. Kegelapan dan kekelaman apapun itu tidak akan membawa dan menjerumuskan kita. Tetapi firman Allah berkata, terang Tuhan terbit atas kita. Mujizat Tuhan terus menjadi bagian kita. Puji Tuhan, haleluya. Dan saya akan buka Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Puji Tuhan. Duduk saja, puji Tuhan. Demikianlah firman Allah. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Rekan-rekan hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, takkan kita mendapatkan berita kebenaran firman Tuhan lewat musyawarah kerja daerah atau disingkat Mukerda. Tuhan datang kepada Paulus. Kita sudah dengar berita firman Tuhan tadi malam. Sebelum dia dipanggil Tuhan, sebelum dia melayani Tuhan, latar belakang Rasul Paulus mungkin ada sama seperti kita. Puji Tuhan. Seorang Saulus yang ganas sekali, tetapi tak kala dia bertemu dengan Yesus, sungguh ada perubahan yang luar biasa. Dan Allah mempercayakan itu kebenaran Allah. Allah mempercayakan itu wahyu firman. Dan Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus sampaikan kepada kita hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dan saat yang indah ini saya akan berbicara tentang hidup rukun. Puji Tuhan. Hidup rukun adalah kehendak Tuhan. Amin. Pak Ketua Umum selalu sampaikan, kalau Tuhan datang pada waktu musda dan mubas, bisa-bisa kita ini masuk neraka semua. Karena sudah terjadi krisis kerukunan. Iya kan? Lihat teman sesama, padahal kita mitra kerja Allah, seperti musuh adanya. Seperti masa zaman Covid, saling curiga. Ada dusta di antara kita. Saudara bisa bayangkan, suami istri masa Covid bisa tidur berlainan tempat. Itu dia. Bahkan tatanan itu masuk di dalam gereja, berubah total. Orang Pentekoste biasa salaman, sudah ada salaman. Saudara, bro. Dan ini terjadi. Bukan hanya di tengah-tengah lingkungan gereja, tetapi keadaan kegelapan ini masa Covid membuat banyak jemaat itu tidak serius lagi untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. 2 tahun mereka terbiasa dengan live streaming. Oke saja. Tetapi sebagai hamba Allah saya berkata, ada keterbatasan, puji Tuhan. Tetapi kebenaran Allah, puji Tuhan, datang di pagi menjelang siang ini. Bahwa ada kerinduan Allah bagi kita. Untuk kita membangun gereja, membangun organisasi yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan apa? Kita bergandengan tangan, hidup rukun. Amin. Musda sudah selesai. Haleluya. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada perselisihan. Kita bangun MD Jawa Tengah. Amin. Lebih baik lagi ke depan. Saudara yang diberkati Tuhan, bergandengan tangan tidak ada ruginya. Amin. Bekerja sama itu tidak ada ruginya. Dan saudara yang diberkati Tuhan, ada pemicu utama hancurnya kerukunan di tengah-tengah gereja. Puji Tuhan. Bahkan hancurnya kerukunan di tengah-tengah pelayanan kita dalam hidup kita. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, hancurnya kerukunan itu adalah kecemburuan atau iri hati. Ini yang membuat bahkan persekutuan, perkumpulan ibadah itu hanya secara seremonial. Padahal kita orang Pantekosta, kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Kekuatan Pantekosta itu masih ada. Amin. Mujizat itu masih berlaku di tengah gereja kita. Tetapi masuk ini gaya dunia. Puji Tuhan. Puji Tuhan, iri hati masuk. Saudara yang
Dia lihat, oh sana kok sudah jadi wakil MD, sana sudah jadi sekretaris, sana sudah jadi MD, ini jadi ketua. Udahlah, saya udah mau stop perpuluhan. Janganlah. Biasa dia store, bukan karena saya bendahara, 2 juta kurang 200.000. Janganlah saudara yang diberkati Tuhan. Amin. MD Jawa Tengah tidak ada. Haleluya. Supaya firman mesti disampaikan di Tuhan. Kita bangun cuma 5 tahun. Haleluya. Kata Pak Ketua MD, kita nggak tahu kapan Tuhan datang mengambil kita, ya kan? Puji Tuhan. Sebenarnya Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 2, berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak akan sia-sia. Jadi Tuhan, saya 3 periode menjadi daerah DKI, dipercayakan oleh Ketua Umum, dan saya belajar tentang arti totalitas, puji Tuhan, ketaatan itu yaitu loyalitas itu sendiri. Puji Tuhan, di MD Jawa Tengah saya mau loyal lah kepada Ketua MD dan kepada pimpinan. Kalau kita berkata, kita akan diberkati dan umur panjang. Kalau lawan pimpinan, tiba-tiba stroke. Karena ini nggak masuk, tiba-tiba hipertensi, bahkan tidak sedikit yang mati. Alkitab kan tulis Efesus pasal 6 saja tentang orang tua itu. Anak kalau hormati orang tua, diberkati Tuhan, bahagia dan umur panjang. Amin. Sama, mau suka bahagia, program-program MD dukung saja. Nggak usah kau di belakang protes-protes. Tuhan sudah mau datang. Amin. Dukung, dicepu 1 abad, berlomba-lomba lah, puji Tuhan, kita untuk memberkati. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya dapat proposan, saya izin Pak Ketum nanti, puji Tuhan. Tapi mari kita sama-sama untuk gereja kita, amin. Puji Tuhan, haleluya. Gak usah tunggu kasihan panitia ya. Pak Heri berapa, Om Yos berapa, Pak Yohanes berapa, selesai, amin. Iya, gak susah, gampang ini dia. Apalagi yang hadir di Mukerda ini dari KD, wilayah, MD, iya kan? Puji Tuhan, haleluya. Selesai kok MD katakan ayo kita ekstra kolektor, majelis wilayah ujung tombak, 1 gereja, 1 kali saja persembahan, melimpah Pak. Amin. Gampang yang begini, bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Jadi ada poin yang pertama, puji Tuhan, haleluya. Itu pemicu hancurnya kerukunan, itu adalah kecemburuan atau iri hati. Apa yang dapat menjaga kerukunan di tengah-tengah organisasi, di tengah-tengah gereja, di dalam hidup kita? Kolose 3 ayat yang ke-14. Ji Tuhan, haleluya. Kolose 3 ayat 14 LCD, Paulus sampaikan, kenakanlah kasih, dan di atas semuanya, tolong puji Tuhan LCD, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai apa? Pengikat yang apa? Mempersatukan dan menyempurnakan. Di Mukerda ini nanti sebentar ada program-program, dukung saja, amin. Puji Tuhan, nggak usah A, B, C, D, ini nggak usah. Oleh usulan yang baik, tetapi ikat dengan tali kasih, amin. Yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sehingga 5 tahun program jangka pendek sukses untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yang pertama adalah kenakanlah kasih. Puji Tuhan. Roma 12 ayat 9, milikilah kasih yang tidak, orang Manado sini tahu, itu kasih yang tidak arum-arum. Apa? Pura-pura. Itu dia. Iya kan? Nggak usah kasih yang pura-pura. Haleluya. Lihat, puji Tuhan, haleluya. Jangan saudara ini kasih Tuhan, jelaskan hidup. Hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Disadarkan kita bangkit kembali, puji Tuhan, untuk kita dapat melakukan yang terbaik. 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kita itu adalah Allah yang setia. Amin. Puji Tuhan. Kita berpatron kepada panggilan Allah yang setia. Puji Tuhan. Kita mau lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya.
menjaga, puji Tuhan, kerukunan kita. Haleluya. Kemudian Alkitab sih menulis, apa keuntungan hidup dalam kerukunan? Tentu ada benefitnya. Ada benefit, ada keuntungan tak kala kita hidup di dalam kerukunan. Baku-baku sayang. Amin. Ada keuntungan, bukan tidak ada keuntungan. Saya ambil yang disampaikan oleh Pak Ketua MJ, Mazmur 133 ayat 1 dan 2. Tolong lagi LCD, ya Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 dan 2. Hidup rukun. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jiwanya. Gitu kan. Kalau kita pelajari tentang Syara Daud, ini nyanyian ini luar biasa. Tak kala dia pulang dari peperangan, dia tiba dengan selamat. Dia menaiki itu berapa anak tangga di atas puncak dan dia memberikan pengagungan kepada Tuhan. Itulah nyanyian Syara. Dia bersyukur bahwa dia pulang dengan selamat, saudara yang diberkati Tuhan. Bahkan dia memberikan janjian dan nasarnya kepada Tuhan, karena Tuhan meluputkan dia dari maut dan kematian. Saya tidak tahu saudara, rekan-rekan hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, mungkin kita tidak berperang seperti Daud, tapi ada peperangan yang kita hadapi, baik sakit penyakit maupun peperangan di tengah-tengah pelayanan. Dan ingatlah kebenaran Allah mengingatkan kepada kita dalam nyanyian Syara, tak kalah kita ditolong Tuhan, kemanakah janji kita kepada Tuhan, bahkan nasar kita kepada Tuhan. Dan ini yang disampaikan Daud, puji Tuhan. Tak kalah dia pulang dalam peperangan, dia tiba dengan selamat, berkumpul dengan keluarga yang ada. Dia menaiki anak tangga dan dia memberikan pujian kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua, keuntungan hidup dalam kerukunan adalah urapan Tuhan mengalir atas kita. Amen. Roh Kudus mengalir atas kita. Menjadi pertanyaan, masihkah ada urapan baru atas kita? Menjadi pertanyaan, masihkah ada bahasa baru, bahasa roh dalam pelayanan kita? Menjadi pertanyaan, masih adakah karunia-karunia Roh Kudus di tengah-tengah tak kala Allah memanggil kita? Saudara yang bisa menjawab itu semua. Dan tak kala kita sudah salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Ada contoh yang luar biasa. Saul merasa Roh Allah masih ada di dalam dia, tetapi Saul tidak menyadari bahwa Tuhan Allah yang hidup itu sudah pergi meninggal kita. Kita minta, kita orang Pantekosta, tidak mampu kita tanpa Roh Kudus. Kita orang Pantekosta tidak bisa berjalan sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa penyertaan Roh Kudus, bahkan tanpa pengendalian Roh Kudus. Kita butuh ini urapan baru di muka ini. Kita minta kepada Roh Kudus, mana itu bahasa baru, mana itu karunia-karunia yang Tuhan pernah berikan. Minta pemulihan yang daripada Tuhan. Dia itu adalah Allah yang setia adanya. Tak kala kita katakan, Tuhan ampuni saya, saat ini dia Tuhan akan mengampuni kita. Dan saudara akan lihat, pelayananmu akan hidup kembali. Ada api yang menyala. Sehingga Paulus berkata, biarlah rohmu menyala-nyala, sehingga ada semangat untuk melayani Tuhan. Tak kala Roh Kudus jauh dari kita, kita akan kehilangan gairah, kita akan kehilangan semangat. Tidak ada visi misi baru lagi dalam pelayanan kita, tidak ada berita baru untuk kita sampaikan. Tetapi siang yang indah ini, tak kalau urapan Allah ada, kita disadarkan kembali. Bahkan pewahyuan itu akan turun di tengah-tengah pelayanan, sehingga jemaat yang Tuhan percikan kepada kita semakin diberkati.
kebenaran firman Tuhan, benefit hidup dalam kerukunan, Mazmur 133 ayat yang ketiga. Jadi sekali lagi ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Poin yang terakhir, tak kala kita ada puji Tuhan dan hidup dalam kerukunan, berkat Tuhan melimpah atas kita. Bukan hanya buat kita, tetapi janji Allah bagi kita keluarga Lewi, anak-anak, cucu, cicit kita. Janji firman Allah diberkati sampai selama-lamanya. Perjanjian antara Allah dan Abraham itu berlaku bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan, kebenaran Allah ini tidak pernah salah dan tidak pernah berdusta. Seringkali saya katakan cara Allah kerja itu lambat, tetapi Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ada kalanya tak kala kita mengerti tentang kehendak Tuhan, Allah membawa kehidupan kita kelihatannya kecil. Tetapi jangan kita putus asa. Amin. Tak kala hanya mengalami satu keadaan yang luar biasa, Allah memvonis rahimnya kering. Allah yang vonis sendiri. Dia diduakan oleh suaminya, tetapi hanya tidak putus asa. Dia datang terus ke Tuhan. Dia datang terus ke Silo. Dan setiap datang kepada Tuhan dalam rumah Tuhan, dia datang tidak dengan tangan hampa. Dia datang tidak dengan tangan kosong. Ada harga yang dia bayar. Tuhan yang memvonis Hana. Suaminya mendoakan dia, tetapi tak kala dia lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Berkat Tuhan menimbangi. Tak kala kita ingat peristiwa Raja Hizkia, Nabi Yesaya datang, puji Tuhan, memberikan vonis kepada Hizkia, tinggalkan saja wasiat untuk keluarga dan untuk kerajaan, sebab tidak lama kemudian engkau akan mati. Waktu peristiwa Yesaya menyampaikan sebagai nabi, kerohaniannya yang luar biasa sekali. Dia menghadap ke dinding dan dia berkata, Tuhan, ingatlah akan apa yang telah hamba-Mu perbuat. Ini vonis dari Tuhan. Dia akan mati. Tetapi tak kala dia dinaikkan itu kepada Tuhan, benar tadi saya katakan sebagai hamba Allah, jerilah kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Yesaya dari tengah pelataran kerajaan, firman Tuhan berkata, Nabi Yesaya kembali katakan kepada Raja Hizkia, ini, dan dia sampaikan, kematian berubah menjadi kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Sakit berubah menjadi kesembuhan. Dan bonus kerajaannya diperkokoh, kekayaannya dipertambah-tambah, dan kemuliaan Tuhan benar-benar terbit menyinari. Siapapun kita, rekan-rekan hamba Tuhan, kita punya Allah yang setia adanya. Apa yang pernah kita tabur sekecil apapun, firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan akan membalas itu semuanya. Kerinduan saya dalam Mukerda, GPDI Majelis Daerah Jawa Tengah, kita mau kembalikan itu kuasa Pentekosta, kita mau kembalikan itu urapan Allah, nyatakan kepada dunia, nyatakan di sekeliling kita bahwa kita punya Yesus membuat mujizat. Nyatakan bahwa kita orang Pentekosta, urapan itu masih ada, karunia itu masih ada. Bahkan tanda heran akan menyertai pelayan kita, sehingga ada kebangunan rohani di tengah gereja kita. Dan tidak ada yang mustahil. Di acara 1 abad, banyak-banyak jiwa akan diselamatkan. Kuria lama saya, Roh Kudus yang ada di tengah kami. Sebelum kita bangkit berdiri, pemain musik semua. Saya kasih waktu engkau berdoa kepada Tuhan. Saya percaya masing-masing kita punya pergumulan. Mungkin engkau sakit. Saya mau katakan peristiwa Getsemani. Tak kala Yesus berdoa, keringatnya mengeluarkan darah. Dan kita berkata oleh bilur-bilur Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, oleh bilur-bilur Yesus,
Saudara tetap berdoa, biarkan singer yang nyanyikan pujian ini. Kau bergumul, Tuhan ada bersama kita. Kau bergumul, Roh Kudus ada bersama kita. Dia lihat setiap kedesaan. Allah mengasihi engkau. Dia lihat hatimu yang hancur. Roh Kudus memperhatikan. Roh Kudus mengasihi engkau.
Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah mengingatkan kami, menegur kami, menyadarkan kami. Engkau tidak pernah mengingkari janji bahwasanya Engkau mau hadir setiap kami berhimpun. Bahkan dalam perhimpunan gereja-gereja lokal, ya Tuhan, dari yang kecil sampai yang besar, manakala umat-Mu berhimpun di sana Engkau ada. Tetapi banyak kali kami kehilangan Tuhan hadirat-Mu, bukan karena Engkau mengingkari janji-Mu Tuhan, tetapi kami sudah kehilangan persekutuan itu. Tuhan, ampuni gereja Tuhan, khususnya kami di Jawa Tengah, supaya benar-benar persekutuan itu erat bersatu tercinta dari tingkat, ya Tuhan, jemaat-jemaat sampai kami semua yang ada di Jawa Tengah. Kiranya benar-benar persekutuan itu nyata dan kehadiran-Mu selalu kami rasakan. Ada berkat, ada mujizat, ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan-Mu yang dinyatakan Tuhan. Itu sebabnya setelah musda berakhir dan terpilih kembali pemimpin yang baru, sadarkan kami Tuhan, jangan sampai ada pertentangan lagi di dalam diri kami, roh-roh kepahitan yang terus dibawa. Tetapi benar-benar ya Tuhan, kami sadar kami adalah satu tubuh, tubuh Kristus. Kami satu adonan, adonan yang bebas dari ragi. Kami benar-benar menjadi satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami doakan pemimpin kami, mulai dari pusat ya Tuhan, juga di daerah khususnya Jawa Tengah ini. Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu, nyata kemuliaan, sehingga program-program yang dicanangkan dan dilaksanakan benar-benar memberkati kami dan membawa kami lebih dekat dengan Engkau dan lebih mengasihi. Berkati hamba-Mu Pendeta Pragu, ya Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, dan berkati kami semua. Kami yakin Bokerda ini dihadiri oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan menghasilkan yang terbaik bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Dipersilakan. Puji Tuhan, kita memberikan hormat yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sungguh rasakan luar biasa Engkau menjamah dan mengurapi kami. Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Biarlah itu dapat kami pergunakan untuk pekerjaan Tuhan, dan kami boleh semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami akan melakukan dengan iman percaya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan berkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Berdoa
tidak tahu apakah saya terbawa suasana atau bagaimana Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, saya penggembala dari GPDI Jepang. Dan terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Setiap kali ada hamba Tuhan, baik dari GPDI maupun non GPDI datang ke pastori, minta diantar ke rumah sejarah. Setiap kali saya sampai di ruangan di mana para pionir-pionir kita dulu berdoa, kemudian fenomena Kisah Rasul pasal 2 terjadi pada mereka. Saya merasakan ada sesuatu getaran yang luar biasa. Dan sebagai gembala di sana saya berdoa, momentum 100 tahun pembaptisan di Cepu tidak akan berlalu begitu saja. Tapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan kita akan mulai dari Mukerda ini. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan sampai kepada acara berikutnya, di mana majelis daerah akan mempresentasikan, melaunching beberapa program unggulan dari Majelis Daerah GPDI Jawa Tengah periode 2022-2027. Dan yang pertama adalah majalah GPDI Jawa Tengah dan GPDI Center yang nanti akan dipresentasikan oleh Bapak Pendeta Markus Suprapto. Kepada Bapak, disilakan. Puji Tuhan. Kita akan meluncing. Pertama adalah launching majalah UNESCO Suara Pantai Kosta. Inilah launching majalah UNESCO Pantai Kosta. Yang kami hormati Ketua Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Joni W.O. MTH beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap penasehat dan majelis daerah Jawa Tengah dan majelis wilayah, badan khusus, sekolah Alkitab, pimpinan yayasan-yayasan di bawah naungan GPDI MT Jawa Tengah. Hari ini kita akan saksikan bersama launching majalah UNESCO Suara Pantai Kosta. Majalah ini bisa terbit dan terselenggara oleh karena kerjasama tim yang luar biasa dan berdasarkan persetujuan proposal yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Daerah dan disahkan dalam pleno serta arahan Majelis Daerah. Majelis daerah menyetujui dan mengesahkannya. Itu sebabnya majalah UNESCO ini memiliki komposisi pengurus sebagai berikut. Kami undang yang kami sebutkan nama-nama ini, silakan maju ke depan. Yang pertama, pemimpin umum Bapak Pendeta Agus Heri Purnomo MTH selaku Ketua Majelis Daerah Jawa Tengah. Kami persilakan untuk maju di depan. Yang kedua, penasehat redaksi Bapak Pendeta Yosef Sudana Minandar. Semoga Pak. Pemimpin redaksi Bapak Pendeta Dr. Mitri Karyanto MPD. Redaktur Pelaksana Pendeta Muda John Marlin SE MTH. Staf redaksi Pendeta Dr. Yahyo Nehemia MPD DTH, Pendeta Billy Tanamal, Pendeta Pilmar Manoy STH.
Sekretaris Redaksi Pendeta Boas Juli MTH. Kontak kontributor Pendeta Yohanes Praptowarso MPD, Pendeta Andreas Marhen Sumarno MA MC PC, Pendeta Dr. Daniel Sakyus MA CE, Pendeta Nathanael Deni Lomempo DTH, mari saya sebutkan. Pendeta Gideon Recuseli STH MPD, Pendeta Cimuaya STH, Pendeta Dr. Paulus KB MTH, Pendeta Susan LE Mandino SP dan MA, Pendeta Dr. Elia Tambunan STH, Marketing Pendeta Markus Suprapto STH, Pendeta Sarbudi Hutapea STH, Pendeta Ciswarti Tarigan MTH, Pendeta Dr. Salmon Ngesti MPD. Mohon dengan hormat Ketua Majelis Pusat berkenan maju ke depan. Bapak Pendeta Dr. Johnny Weo MT. Pak Mit, silakan. Pak Mit. Densis, silakan. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Patus Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Johnny Weo dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Daerah Jawa Tengah, Bapak Pendeta Heri Purnomo MTH dan jajarannya. Yang kami hormati juga rekan-rekan dan hamba Tuhan peserta Mukerda tahun 2023 yang hadir pada hari ini. Perkenankanlah saya selaku pemimpin redaksi melaporkan kepada Bapak Pendeta Heri Purnomo MTH yang telah memberikan tugas kepada kami, kerabat kerja majalah Hinosko. Dan hari ini kami melaporkan bahwa sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kami semua, yang hari ini telah dipanggil maju ke depan, kami telah melaksanakan tugas untuk menerbitkan perdana majalah Hinosko Suara Pantekosta. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan dan doa kami kiranya majalah ini akan menjadi media yang bermanfaat bagi seluruh hamba Tuhan dan gereja di Jawa Tengah. Kita semua berharap tentu majalah ini juga akan menjadi media pemersatu. Dan ke depan tidak hanya diterbitkan untuk Jawa Tengah, tetapi doa kita semua
bahwa ke depan majalah ini juga akan menjadi berkat bagi gereja Pantai Kosta di Indonesia, di seluruh Indonesia dan tubuh Kristus. Memang bukan pekerjaan mudah, tetapi dengan pertolongan Tuhan dan kerjasama yang baik, kita semua tentu berharap bahwa Tuhan senantiasa memberi kekuatan sehingga majalah ini akan dapat terbit terus-menerus. Yang rencana 6 bulan sekali, kita berdoa supaya bisa terbit 4 bulan sekali. Terima kasih untuk segala dukungan, kerja keras rekan-rekan kerabat kerja di majalah Ginosko. Terima kasih untuk doa, dan mendatang kami memerlukan dukungan bagi semua pihak. Hari ini akan kami serahkan majalah Ginosko kepada Bapak Ketua MD, dan kiranya nanti Bapak Ketua MD dapat memberikan sambutan sebentar dan menyerahkan kepada Bapak Ketua MB, dan Bapak Ketua MB dapat memberikan sambutan sebentar dan dapat melaunching majalah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, suatu kemajuan selangkah untuk GPDI Jawa Tengah, dan kita bisa menerbitkan majalah rohani dengan judul Ginosko Suara Pantai Kosta. Saya melihat cetakannya ini sangat bagus, dan saya tahu ini mahal, saudara ya. Saya secara manusia terharu, istilahnya melangkah pertama dengan wajah yang sangat menarik dan cantik, dan sebagaimana kerinduannya ini akan menjadi alat pemersatu di GPDI Jawa Tengah, dan kerinduannya bisa sampai ke tingkat nasional. Dan saya ingin terus mendorong, terus bekerja, biarlah isinya isi yang berkualitas dan bermutu. Sudah mahal-mahal kalau isinya tidak memberkati kita, rasa-rasanya rugi, saudara. Dan saya sangat diberkati tentang sejarah, bahkan pionir-pionir itu dimunculkan di sejarah ini, di dalam majalah ini, yang mengingatkan pada kita di mana 100 tahun gereja GPDI di Jawa Tengah baptisan yang ke-100 tahun ini, kita diingatkan ada yang memulai, dan itu tidak boleh kita lupakan, dan kita akan lanjutkan supaya ini terus berkembang, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini kami serahkan majalah, kiranya ini akan di-launching yang pertama untuk penerbitan yang pertama majalah rohani Ginosko. Ya, tukang fotonya sudah ada. Ya, ya, puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, saya sebagai Ketua Umum Majelis Pusat GPDI menerima pemberian majalah yang ini terbitan perdana ya, dari Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta Indonesia Jawa Tengah dengan nama Ginosko, yang berarti memiliki beberapa arti, diantaranya mengenal dengan baik. Bapak Ibu sekalian, atas nama Majelis Pusat, saya menyampaikan selamat kepada MD Jawa Tengah yang memiliki ide dan memunculkan sebuah media yang sangat baik, kemasannya juga sangat baik, dan lain sebagainya. Berbeda, saudara, media cetak dengan media elektronik. Kalau media cetak, ketika saudara tidak ada sinyalnya, saudara tidak bisa baca. Tapi kalau media elektronik, kalau tidak ada sinyalnya, tidak bisa saudara baca.
Tetapi kalau media cetak, di mana saja saudara bawa, apakah saudara ada di dalam bus, di jalan darat, di laut, bahkan sampai saudara tenggelam di laut, di kapal selam, ini bisa dibaca. Ataukah saudara nongkrong di atas pohon, cari angin segar, saudara bisa bawa dan bisa baca. Dan kalau disimpan, ini bisa ratusan tahun. Karena media cetak. Sekarang memang ditambah lagi dengan adanya media elektronik. Tetapi kalau hang, nggak bisa dibaca, saudara. Apalagi ada pulsa. Wah, kasihan amat, miskin banget, saudara. Tapi kalau media cetak seperti ini, saudara bisa bawa kemana saja. Hanya saja saya ingin mengatakan sebagai Ketua Umum Majelis Pusat, memang ini akan menjadi bagian aset gereja kita secara keseluruhan. Walaupun diterbitkan di Jawa Tengah. Namun demikian, dengan kemasan seperti ini memerlukan biaya. Karena kami DKI juga memiliki sebuah majalah yang seperti orang berenang gaya kupu-kupu, saudara. Timbul, tenggelam. Iya. Kenapa? Ada banyak faktor penyebab. Sebenarnya keuangan DKI itu cukup banyak, saudara, cukup besar lah, gitu. Contohnya pemasukan perpuluhan dari hamba Tuhan saja DKI, yang gembala kita ini di DKI itu kurang nggak sampai 400 ya, walaupun gereja itu ada 600 lebih karena ada gembala yang memiliki pelayanan gereja lokal 3 gereja, ada yang 2. Tetapi 2012-2017 itu income pendapatan Majelis Daerah GPDI DKI Jakarta hampir 18 miliar. Nah, kemana semua uang itu? Kebanyakan kami bantukan kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi tidak digunakan untuk pesta atau uang apa, tapi kebanyakan untuk kebutuhan hamba Tuhan. Bahkan sampai pengurusan hal-hal yang kecil. Misalnya ada hamba Tuhan yang ganti gigi, iya, dibantukan. Artinya sirkulasi uang yang sebanyak itu digunakan untuk kebutuhan hamba-hamba Tuhan. Tetapi untuk mempertahankan majalah Obor Pantai Kosta yang merupakan produk MD DKI Jakarta agak sukar karena uang ada, tetapi tenaganya kurang. Lalu kemudian mempertahankan kualitas kontennya, isinya itu juga sukar, saudara. Itu sebabnya para penulis itu harus hati-hati dan harus cermati tulisan yang akan dimuat dalam majalah. Karena majalah-majalah seperti ini yang ada dalam gereja selain bersifat komunikatif, juga bersifat informatif dan inspiratif untuk orang-orang lain. Dan lebih penting adalah menjaga persatuan. Nah, saya ingin lengkapi dulu, saudara-saudara, sambutan saya. Mungkin dari LCD bisa munculkan tulisan Lukas dalam Injil Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Saudara perhatikan ini. Ya, ini bukan khotbah kedua, saudara. Maaf, kalau khotbah kedua ada PK kedua.
Injil Lukas pasal 1 ayat 1-4. Theophilus yang mulia, kalau kita bandingkan dengan Kisah Rasul 1 ayat 1, bandingkan Kisah Rasul pasal 1 ayat 1, Kisah 1 ayat 1, penulis yang sama lalu menyapa pribadi orang yang sama. Kisah 1 ayat 1, hai Theophilus. Di sini sudah ada perbandingan, saudara. Perbandingannya adalah dalam Injil Lukas, ketika itu seorang Theophilus yang adalah pejabat negara belum percaya Tuhan, harus disapa dengan hormat, yang mulia. Tetapi dalam Kisah Rasul pasal 1, Theophilus telah menjadi orang percaya, sama kayak kita. Kalau ketemu, selamat pagi bro, selamat pagi sis, gitu loh. Dia sapa dengan sapaan yang akrab, hai Theophilus. Nah, kembali kepada Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Hai Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, lanjut, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Lanjut, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Lanjut, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh-sungguh benar. Artinya begini saudara, konsekuensi dari penulisan yang akan dimuat di dalam majalah ini harus benar-benar benar. Jangan berupa sebuah hoax, masih dalam bentuk katanya, lalu kita buat. Akhirnya tidak memberikan berkat kepada orang yang membaca. Setiap berita yang akan dimuat di majalah seperti ini, seperti dikatakan oleh Lukas, aku mencermati dengan saksama. Jadi cari tahu dulu, benar nggak berita ini, baru saudara muat. Kalau tidak, majalah seperti ini akan menjadi bulan-bulanan dari orang yang ada yang suka, ada yang tidak suka. Ketika ada orang yang terpojokkan dengan berita yang berupa hoax. Jadi para narasumber berita, para koresponden, para penulis untuk majalah Ginosko ini, saya minta dengan sangat, apabila mau menyampaikan satu berita berbeda dengan misalnya pelajaran, itu bisa membangkitkan, membangun rohani orang yang membaca. Tapi kalau berita kesaksian tentang ini, tentang itu, dicari tahu dulu ini benar atau tidak, supaya memberkati semua orang yang membacanya. Untuk itu, saya sebagai Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pentakosta Indonesia, dalam acara launching majalah Ginosko, saya resmikan di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Untuk majalah ini, dan mohon kepada semua yang terlibat, bukan hanya mereka yang berdiri di depan ini yang terlibat, saudara juga terlibat untuk memberikan informasi, memberikan pendapat, membantu dalam doa, membantu dalam dana. Jadi doa dan dana berjalan bersama-sama. Majalah ini akan tetap eksis untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih.
Demikianlah launching majalah UNESCO. Majalah ini nanti akan dibagikan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan dan ini gratis. Tepuk tangan untuk pemulihan Tuhan.